Shalom Tiberias, kita percaya ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita percaya di pagi hari ini sebagaimana kita boleh ada, semuanya karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Dan bersama-sama membawa syukur kita di hadapan Tuhan Yesus, kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kasih anugerah Tuhan yang Tuhan selalu sediakan atas setiap kehidupan kami. Bila mana kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya bukan karena kekuatan kami, namun kami percaya semua karena kasih anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, dan campur tangan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini bersama-sama kami mau kembali menaikkan syukur kami, pujian, penyembahan kami dalam hadirat Tuhan. Sebab kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru, ada pengharapan, dan ada sukacita dan sejahtera yang Tuhan curahkan atas setiap kami. Dan selalu kami berdoa Tuhan bagi gembala sedang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga senantiasa dalam berkat penyertaan Tuhan yang sempurna. Melayani setiap kami pada pagi hari ini, penuh urapan kuasa kemuliaan Tuhan. Kau curahkan bagi gembala sedang kami Tuhan. Melalui setiap pelayanan gembala sedang kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama di pagi hari ini, siapapun setiap kami yang beribadah kepada Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup melawat kami dan Tuhan sanggup memulihkan dan mengubahkan setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama gereja Tiberias yang percaya, kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan dan mengubahkan kami. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan bersama-sama. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya.
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup, Dia sanggup. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari gereja Tiberias katanya, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara, nyatakan melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan. Benar, hanya Tuhan yang sanggup. Mari lebih lagi nyatakan, Dia sanggup. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sang menggenapi. Inilah iman kami Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya, mari kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa. Ku terima kemenangan Tuhan. Katakan, ku terima sekarang. Oh, ku terima sekarang kemenangan. Katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan. Kemenangan darimu. Yang baca kita beri sorak-sorai kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Biar segala pujian, kemuliaan kami habiskan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, sukacita, pengharapan selalu Tuhan sediakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, yang percaya sama-sama gereja Tiberias kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Yang percaya kita dimenangkan Tuhan, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Bolehkah disalam kanan kiri depan belakang rumah Tuhan. Karena selamat hari Minggu. Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita bersuka cita lebih lagi sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Kita akan pujian, kita pandang dari gereja, kita pandang dari surga. Sama-sama. Kita pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila
bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Angkat suara kita buat Tuhan sama-sama, kita berjanji buat Tuhan. Kita katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Anugerahnya, bahkan berikan cintanya bagi setiap kita yang memuji nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan. Kita kasih kemuliaan tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan ada kembali setiap Jumat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Setiap Jumat Tuhan di pagi hari ini, sebelum kita mau diberkati lebih lagi di pagi hari yang indah ini, mari sama-sama umat Tuhan kita mau saksikan video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Di pagi hari ini, mari sama-sama umat Tuhan selamat menyaksikan. Kristen bayi adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menerima makanan keras, tidak bertumbuh karena tidak memiliki pengetahuan yang utuh tentang kebenaran. Karena jika tidak bertumbuh berarti itu adalah makhluk mati. Orang Kristen yang tidak mau bertumbuh adalah orang yang skeptis dan orang yang apatis, tidak mempercayai suatu perubahan atau keberhasilan. Orang Kristen yang suam-suam adalah orang yang imannya tergantung pada situasi dan kondisi. Tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh, mengaku mengenal Tuhan, tapi dalam hidupnya itu seolah-olah Tuhan tidak ada. Mereka pergi ke gereja, tapi keadaan batin mereka penuh dengan kemunafikan. Keselamatan kita orang percaya Yesus hanya karena kasih karunia dan anugerah Allah.
yang melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Perbuatan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan atau sorga. Apa yang harus kita lakukan untuk kita tidak menjadi Kristen baik? Kita harus bertumbuh dewasa rohani kita. Kemudian juga kita bertumbuh iman kita dalam kerendahan hati. Dan kemudian kita memiliki sikap yang mudah untuk diajar, memiliki hati yang lembut dan peka saat Roh Kudus berbicara kepada kita. Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video selengkapnya khotbah dari Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat selengkapnya jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama umat Tuhan, di pagi hari ini kita mau terima suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Suara gembala edisi Minggu 13 Oktober 2024 dengan tema hidup dengan berkarakter Kristus. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua jemaat Tiberias dipersiapkan menjadi mempelai yang siap dijemput dan pesta di sorga. Berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, agar semua jemaat gereja Tiberias diprogramkan pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romo yang kedua, hidup dengan berkarakter Kristus. Ada 4 hal yang harus kita miliki agar kita hidup dengan berkarakter Kristus. Yang pertama, teladani karakter Kristus. Yohanes 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Karakter Kristen adalah kita yang meneladani dan melakukan ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan meneladani karakter Kristus, yaitu mengasihi banyak orang, maka kita bisa membawa orang yang belum percaya datang kepada Tuhan Yesus. 2. Miliki karakter Kristus. Matius 11 ayat 29 sampai dengan ayat ke-30. Tuhan Yesus memiliki karakter rendah hati, murah hati, tidak berdosa, tidak pernah menipu, tidak mencaci maki. Tuhan Yesus adalah kudus. Tabiatnya yang kudus itu sangat penting bagi kita orang Kristen. Ketika kita memiliki karakter yang demikian, maka dapat dipastikan dalam kehidupan ini kita akan senantiasa menumbuhkan kebaikan baik bagi diri kita maupun untuk orang di sekitar kita. 3. Membangun dan mengembangkan karakter Kristus. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Juga dalam Matius 7 ayat 17 dan 18. Mengapa kita harus membangun dan mengembangkan karakter Kristus? Hal itu karena terjadinya banyak kemerosotan moral. Saat ini sudah begitu luas kalangan yang merasakan terjadinya kemerosotan moral dan pudarnya semangat keteladanan. Itu sebabnya penting sekali membangun dan mengembangkan karakter Kristen. Dan itu merupakan tugas dan fungsi akhir dari pendidikan dan kehidupan Kristen. 4. Kita harus serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 29. Kita sudah dipilih sejak semula. Kita juga ditentukan atau ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ini menjadi harga mati dari setiap pribadi kita. Orang Kristen harus hidup serupa dengan Yesus. Ada 3 ciri utama karakter Yesus, yaitu Yesus penuh dengan ketaatan. Matius 26 ayat 39. Yesus mengampuni, Matius 6 ayat 12 sampai dengan 15. Dan Yesus mengasihi, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu,
mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dengan suara gembala kita untuk minggu ini kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama mendengarkannya di pagi hari ini. Tiba saatnya umat Tuhan kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Mari umat Tuhan satukan hati kita, tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Bersyukur, berterima kasih buat hadirat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Bahkan bersyukur buat sukacita sorga yang juga Tuhan Yesus beri saat kami datang memuji nama Tuhan, saat kami bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Kami kembalikan setiap pujian, sembah, syukur kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari pagi hari ini Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau siapkan hati kami, yang mau siapkan diri kami untuk Tuhan Yesus ubahkan, untuk Tuhan Yesus bentuk, Tuhan Yesus tegur, didik, bahkan berkati setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, setiap kami yang mendengar, setiap kami yang menerima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, Tuhan mengubahkan setiap kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan-Mu Bapa. Menyerahkan, kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak dari Lusli, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang kamu sampaikan dari mimbar yang kudus ini, semuanya seturut dengan isi hati Tuhan, kehendaknya Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Biar lewat kebenaran firman Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dekat lagi Bapa. Kayak buka hati kami, untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati lebih lagi pagi hari ini, sama-sama umat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Angkat tinggi tangan kita sama-sama. Dan ku ingin mengenal. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Sambil angkat tinggi Tuhan, kita bersyukur buat kasih-Nya Tuhan, kesetiaannya Tuhan buat setiap. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk
Kami bersyukur buat kasih setiamu ya Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang tak pernah habis-habisnya, tak pernah putus-putusnya, selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau telah mengasihi kami dan sedang mengasihi kami dan akan terus mengasihi kami sampai selama-lamanya. Roh Kudus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena kami sungguh merasakan, mengalami Roh Kudus menghibur, menolong, menguatkan, menuntun dan meneguhkan kami untuk menaruh pengharapan kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, bahwa kami mengenal-Mu Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Karuniakan kami ya Tuhan untuk mengalami-Mu Tuhan, mengalami firman-Mu, mengalami janji-Mu, dan mengalami kasih kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami ya Roh Kudus. Mampukan kami untuk kami mengerti, mendengarkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan menyimpan firman Tuhan di hati kami. Sehingga kehidupan kami oleh kuasa firman Tuhan bertumbuh, berbuah. Dan memuliakan Bapa di sorga. Tuhan Yesus, urapi, tuntun setiap kata kalimat hamba-Mu. Biar setiap kata kalimatnya hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang tersampaikan. Maksud kehendak Allah di dalam nama Tuhan Yesus tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sangat Engkau kasihi. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, dibenarkan, dikuduskan, dan disempurnakan. Sekarang kami berdiri dengan iman, kami percaya oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah selesai di atas kayu salib, oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang benar Tuhan Yesus Kristus. Dibenarkan karena iman oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami percaya satu hal terjadi di mana Injil Tuhan Yesus Kristus diberitakan. Di situ Tuhan turut bekerja dengan tanda dan mujizatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau ditinggikan, dipermuliakan di hidup kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kita katakan amin. Shalom saudara, mari silakan duduk. Bisa tolong ditampilkan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan judul apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Kalau misalkan kita kembali kepada zaman itu, saudara punya satu kali kesempatan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan bertanya kepadamu secara pribadi, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Apa yang menjadi jawab saudara? Amin. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Ketika di awal minggu saya membaca bagian firman Tuhan ini, sebenarnya saya sudah menyiapkan satu bahan khotbah yang seumur-umur saya nggak pernah khotbahin saudara. Tapi ketika, mungkin satu hari nanti. Tapi ketika saya baca bagian firman Tuhan ini, perkataan Tuhan Yesus ini terus terngiang-ngiang di hati saya, di pikiran saya. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Dan Roh Kudus menuntun saya untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini dan untuk disampaikan kepada saudara. Mari kita baca. Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia.
Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Mari kita lihat di sana. Jadi dalam peristiwa ini Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kamu kehendaki aku perbuat kepadamu? Amin. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita lihat konstruksinya secara utuh supaya saudara mengerti perbandingannya dan berapa kali Tuhan Yesus mengatakan ini dalam situasi apa perbedaannya, mengapa mereka mengatakannya, dan apa yang menjadi jawab Tuhan Yesus buat mereka, sehingga saudara dan saya ngerti ini. Amin. Dalam Injil ada 2 kali Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat kepadamu? Persis sesaat sebelum Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus, Tuhan Yesus mengatakan ini juga kepada Yohanes dan Yakobus. Mari kita lihat. Ini kan ayat 46 ya. Kita lihat ayat 35. Ini peristiwa yang sebelumnya berurutan. Baik Injil Matius, Injil Markus mencatat sebagai suatu peristiwa yang berurutan. Bagaimana situasinya? Bahwa mereka sedang masuk ke kota Yerusalem. Jadi ini perjalanan terakhir Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Padahal Tuhan Yesus sudah kasih tahu 3 kali. Tapi murid-muridnya masih menduga bahwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem untuk dinobatkan sebagai raja. Kenapa? Karena orang banyak pada saat itu memaksa Yesus untuk menjadi raja. Saudara ingat peristiwa 5 roti dan 2 ikan? Lalu Yesus menyingkir. Bahkan ketika Tuhan Yesus dalam perjalanannya masuk ke kota Yerusalem, orang-orang mengeluk-elukan dia sebagai raja secara politik. Itu sebabnya Yohanes dan Yakobus minta sama Tuhan. Mari kita lihat. Lalu Yakobus dan Yohanes, kita buka judul perikopnya dulu. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Nanti saudara akan melihat kedua perbedaannya. Apa yang menjadi permintaan mereka dan apa yang menjadi jawabnya Tuhan Yesus. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, kita baca bersama-sama. Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita baca ayat 45 kembali bersama-sama. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Jadi Tuhan Yesus bertanya baik kepada Yakobus dan Yohanes maupun kepada Bartimeus yang buta. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, bagi Bartimeus, ketika dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Tuhan Yesus memanggilnya dan berkata, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Apa yang menjadi jawab Bartimeus? Tuhan,
supaya aku dapat melihat. Kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Amin. Sementara beberapa saat peristiwa sebelumnya, ketika Yohanes dan Yakobus berkata, mari kita lihat, bahkan pertanyaannya ini agak mendesak saudara. Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jadi belum nyebutin permintaannya apa, tetapi udah bilang kami harap engkau mengabulkan permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Mindset murid-murid pada saat itu masih terbatas. Mindset murid-murid pada saat itu bahwa Yesus datang sebagai raja secara politik. Apalagi situasi sekelilingnya sedang disambut sebagai raja. Jadi Yohanes dan Yakobus minta, nanti kalau duduk di kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri. Kebutuhan apa keinginan? Betul? Tapi Tuhan Yesus enggak menghardik mereka, tetapi Tuhan Yesus mengasihi mereka, mengubahkan mindset mereka bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Siapa yang mau menjadi terbesar, hendaklah ia menjadi hambamu, menjadi yang terkecil. Amin. Jadi Tuhan meluruskan mindset mereka, Tuhan mengubahkan mindset mereka, tetapi dalam dua peristiwa ini saudara akan bisa melihat perbedaannya. Amin. Yang pertama, poin yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat kepadamu. Poin yang pertama bahwa Tuhan Yesus mengisi setiap kebutuhan. Katakan amin. Katakan sama saya, Tuhan Yesus mengisi setiap kebutuhan. Dan kita percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya sumber, satu-satunya pribadi yang sanggup dan mau untuk mengisi setiap kebutuhan saudara dan saya. Katakan amin. Itu sebabnya saya percaya bukan kebetulan Roh Kudus, ini bahasa saya, bekerja di frekuensi yang sama antara saya dengan worship leader. Kenapa? Karena ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya percaya worship leader berdoa untuk pujian yang disampaikan hari ini. Dan dua pujian tadi di depan mengatakan bahwa Dia sanggup, Yesus sanggup, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Lalu di lagu yang kedua dikatakan bahwa aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Tuhan sanggup. Dan Tuhan Yesus mau untuk mengisi setiap kebutuhan saudara dan saya. Tapi mungkin bukan keinginan kita. Katakan amin. Amin. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara dan saya mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita, sehingga apa yang kita minta adalah sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Katakan amin. Jadi Tuhan Yesus ada di setiap kebutuhan saudara dan saya. Amin. Tapi seringkali yang kita minta dengan mindset yang keliru. Keinginan. Bahkan keinginan hati. Tapi Tuhan Yesus pasti mengisi setiap kebutuhan saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini oleh kebenaran firman Tuhan mindset kita diluruskan. Dalam progres, bukan berarti saya telah mencapainya, tapi Tuhan Yesus bawa saya setiap hari diproses bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan Yesus nanya sama saudara dan saya, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat kepadamu. Amin. Mungkin jawaban tiap-tiap orang berbeda. Ada yang berkata, Tuhan, aku perlu kesembuhan daripadamu. Mungkin ada orang yang struggling secara ekonomi lalu berkata, Tuhan pulihkan keadaanku.
Mungkin ada orang yang sedang struggling berdoa untuk keluarganya diselamatkan. Nggak ada isu mengenai ekonominya, nggak ada isu mengenai kesehatannya. Tuhan, aku minta keluargaku diselamatkan. Mungkin ada orang yang sudah diberkati Tuhan dalam segala kelimpahan, tetapi tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya, lalu berkata, Tuhan, aku perlu ketenangan daripadamu. Kalau saya dikaruniai Tuhan satu pertanyaan ini saya, bukan berarti harus menjadi saudara, enggak. Yang saya minta sama Tuhan adalah, Tuhan, bawa saya semakin mengenal Tuhan Yesus. Bawa saya semakin jam terbang dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya berkat Tuhan tidak berkesudahan. Tapi masalah juga akan selalu ada. Aminnya nggak ada. Tadi pas berkat Tuhan tidak berkesudahan, amin. Benar? Masalah akan selalu ada. Sampai Tuhan panggil kita. Sampai Tuhan datang. Amin. Tetapi saudara dan saya akan menerima satu berkat yang tidak tergantikan, suatu berkat kemuliaan yang jauh lebih dari apa yang berkat kita butuhkan saat ini. Dan suatu masalah itu pasti ada expire date-nya. Amin. Segala sesuatu di kolong langit ada waktunya. Amin. Itu sebabnya suatu hari nanti kita akan mengenal Tuhan, kita akan berjalan hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Betapa pentingnya kita mengenal dan mengalami pribadi Tuhan Yesus sejak hari ini. Lebih dari segalanya. Amin. Tapi biar kebenaran firman Tuhan hari ini mengajar saudara dan saya bahwa yang menjadi penting adalah kita menyadari ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya menyadari posisi, bukan situasi. Katakan amin. Karena kalau kita menyadari posisi kita di dalam Tuhan, sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Kita adalah ahli waris kerajaan sorga bersama dengan Kristus. Engkau adalah orang yang diperkenan Allah, dikasihi Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus. Amin. Maka firman Tuhan katakan, kita percaya dengan iman bahwa Allah melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Katakan amin. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal yang ketiga, ayat 18 sampai ayat 21. Seringkali orang mengambil bagian firman Tuhan ini langsung di ayat 20. Enggak ada masalah tentang itu. Enggak ada yang salah tentang itu. Amin. Tapi Tuhan mau saudara dan saya menyadari posisi kita lebih dulu. Sehingga kalau kita menyadari posisi kita, kita memiliki iman untuk percaya, menerima bahwa Tuhan Yesus ada. Bahkan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Mari kita lihat ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih itu, kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di mana posisi saudara dan saya ada? Di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di mana posisi saudara dan saya ada? Di dalam panjang, dalam, lebar, dan tingginya kasih Kristus. Mungkin hari ini engkau sedang struggling dengan masalahmu. Tuhan, beban ini begitu berat. Tuhan, pencobaan ini besar. Tuhan, kesulitan ini sangat menekan saya. Tapi kalau engkau menyadari situasimu, engkau ada dalam panjang, lebar, dalam, tingginya kasih Kristus. Kasih Yesus lebih dari segalanya. Sehingga kita bisa berkata, kasih Yesus itu cukup buat saya. Amin. Mari kita lihat. Ketika kita menyadari posisi kita, maka kita juga memiliki kepercayaan iman bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Iblis akan menipu kita untuk membuat kita sibuk fokusnya kepada situasi kita.
keadaan kita. Apa yang kita hadapi, apa yang sedang terjadi. Tapi firman Tuhan mau membawa saudara dan saya fokus di mana engkau ada. Bagaimana posisimu di dalam Tuhan. Karena ketika kita ngerti, kita menyadari dan bersyukur dan berdiri teguh, percaya bagaimana posisi kita di dalam Tuhan. Saya percaya kasih Yesus, kuasa Allah dinyatakan dalam setiap keadaanmu. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus mengisi setiap kebutuhan saudara dan saya. Iblis berusaha menipu kita. Sehingga apa yang kita minta kepada Tuhan adalah keinginan hati kita. Tapi ternyata enggak sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya saya sangat diberkati Tuhan Yesus. Kita agak berjalan ke perjanjian lama sebentar. Supaya saudara ngerti apa yang kita minta di dalam Tuhan. Dan saya percaya ketika kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan di dalam kita. Apa yang kita minta, kehendak kita menjadi selaras dengan kehendak Allah. Poin yang nomor 2, tolong dibuka di sana. Poin yang nomor 2 yang akan kita pelajari. Yang kita kehendaki sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus nanya, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Semakin kita mengenal pribadi Tuhan Yesus, semakin kita bertumbuh dalam firman-Nya, dan firman Tuhan ada di dalam kita, semakin kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Semakin kita ngerti apa yang menjadi kehendak Allah. Apa sih yang menjadi kehendak Allah? Amin. Saudara diberkati Tuhan Yesus hari ini. Saudara bisa, ini kalau berkat langsung amin. Puji Tuhan. Amin. Saudara diberkati Tuhan hari ini dengan teknologi yang membantu kita. Saudara punya Alkitab digital. Kalau saudara ketik aja kalimat keywordsnya, kehendak Allah. Di situ akan dibukakan semua bagian firman Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Baik perjanjian lama, perjanjian baru. Saudara akan bisa menemukan kehendak Allah di dalam kebenaran firman-Nya. Katakan amin. Apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita? Kehendak Allah di dalam hidup kita, di dalam kasih dan rancangannya adalah untuk menyelamatkan kita. Untuk memulihkan kita, untuk membangun kita, untuk membangkitkan kita. Untuk menyembuhkan kita, untuk menguduskan kita, untuk menghidupkan kita. Untuk berelasi dengan kita, untuk hidup kita berbuah dan memuliakan namanya. Amin. Kalau saudara renungkan firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita, kita hidup dalam pertobatan, tidak menjadi serupa dengan dunia. Sehingga kita mengerti dan bisa membedakan kehendak Allah yang kudus, yang berkenan, yang sempurna. Apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita? Percaya kepada Tuhan Yesus dan memiliki hidup di dalam Dia. Apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita? Bahwa kita tidak binasa tetapi dibangkitkan pada akhir zaman. Apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita? Yaitu kita dikuduskan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus dan oleh darahnya. Dan kita berjalan dalam pengudusannya Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita? Mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita? Berbuat baik. Begitu banyak bagian firman Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Supaya kita mengerti apa yang kita minta, apa yang akan menjadi kehendak kita selaras sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Saya diberkati Tuhan dengan satu peristiwa di dalam kehidupan Salomo. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Ketika satu hari Tuhan menjumpai Salomo di dalam mimpi yang begitu nyata. Suatu pengalaman supranatural bersama Tuhan. Lalu Tuhan nanya kepada Salomo untuk minta kepada Tuhan. Ayat yang ke-5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Katakan amin. Katakan sama saya, apa yang hendak Tuhan berikan. Amin. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia dan benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Sebelum kita baca lebih lanjut, saudara perhatikan.
Ketika Salomo ditanya Tuhan, apa yang hendak kamu minta? Salomo bukan berfokus kepada dirinya. Aku, saya. Tapi kalau saudara baca kalimatnya, Salomo selalu berkata engkau. Amin. Umatmu, hambamu, selalu tertujunya kepada pribadi Tuhan. Mari kita lihat. Maka sekarang ya Tuhanku, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka, apa yang menjadi permintaan Salomo? Berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi yang Salomo minta bukan kekayaan, bukan kemuliaan, bukan umur panjang, bukan kekuasaan, tetapi yang Salomo minta hikmat dan bijaksana yang dari Tuhan untuk membedakan yang benar dari yang salah, yang baik dari yang jahat. Apa yang ayat 10 firman Tuhan katakan, lalu adalah baik di mata Tuhan. Katakan sama saya, baik di mata Tuhan. Bahwa Salomo meminta hal yang demikian, jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Tapi enggak berhenti sampai di sana. Juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada orang seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti jalan ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jadi Tuhan mengabulkan apa yang Salomo minta. Kenapa? Karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku hendak memberikan kepadamu. Amin. Kehendak Tuhan untuk memberi. Lalu Tuhan bilang sama Salomo, adalah baik apa yang kau minta. Maka apa yang Salomo tidak minta pun Tuhan berikan. Katakan amin. Rancangan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya adalah untuk menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan, mengangkatmu, menuntunmu, menjagamu, memberimu kemenangan. Kembali lagi kepada kisah Bartimeus. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus nanya sama Bartimeus, apa yang kamu kehendaki? Aku perbuat kepadamu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Sesuai kehendak Allah enggak? Ya. Karena firman Tuhan katakan dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Mari kita lihat Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai 19. Kita baca di sana. Lukas pasal 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, ayat 19, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ketika Bartimeus berseru, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dan firman Tuhan katakan, imanmu menyembuhkanmu, imanmu menyelamatkanmu. Yang menarik di sini satu pelajaran yang kita bisa tarik, Tuhan tahu nggak Bartimeus buta? Tahu. Ketika Tuhan nanya, kenapa Tuhan nanya dulu? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan tahu nggak apa yang paling diperlukan Bartimeus? Tahu. Kesembuhan matanya, pemulihan hidupnya. Karena dengan matanya yang bisa melihat, kualitas hidupnya juga pasti akan berubah. Betul? Dia bisa bekerja, dia bisa bersosialisasi dan sebagainya. Saudara, tetapi yang menarik ketika Tuhan Yesus nanya, padahal Tuhan udah tahu dia mau sembuh. Yang Tuhan mau, Bartimeus memperkatakan di mulutnya dan percaya. Katakan amin. Supaya hari ini engkau memperkatakan di mulutmu dan engkau percaya dengan imanmu. Katakan amin. Kehendak Allah di dalam hidup saudara dan saya agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Tapi seringkali kita memiliki mindset yang keliru atau mindset yang sempit. Kata kelimpahan kita ukur hanya sebagai materi. Lalu sepertinya kalau kita belum kelimpahan, kita belum ada di dalam berkat Tuhan. Atau sepertinya kalau Tuhan belum menjawab keinginan kita, Tuhan belum menjawab, artinya Tuhan gak sayang saya dan sebagainya. Seringkali pemikiran kita sempit. Sama seperti murid-muridnya meminta hanya keinginannya, Tuhan dudukan kami di sebelah kanan, di sebelah kiri. Tapi Tuhan Yesus mengasihi mereka, meluruskan mindset mereka, membukakan pikiran mereka. Bukan secara materi, bukan secara dunia, tetapi secara roh. Apa yang akan mereka terima di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya kamu punya hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Ada kelimpahan damai sejahtera, ada kelimpahan sukacita, ada kelimpahan ketenangan. Kalau untuk berkat apa yang kita perlukan, kebutuhan yang kita perlukan, percayalah firman Tuhan menjadi jaminan. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi kata kelimpahan di sini yang menjadi penting adalah bagaimana kita berjalan dalam kelimpahan akan damai sejahteranya Tuhan, ketenangannya Tuhan, sukacitanya Tuhan. Katakan amin. Karena ada orang punya banyak hari-hari ini, tapi merasa nggak aman, insecure, merasa nggak tenang. Tapi hari ini supaya saudara dan saya ngerti, apa yang kita minta, apa yang kita kehendaki sesuai dengan kehendak Allah. Katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, mari kita lihat poinnya. Pelajaran apa yang kita bisa tarik ketika Tuhan Yesus nanya sama kita, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Katakan sama saya adalah pengikut Kristus. Saya adalah anak Tuhan Yesus. Amin. Dan kita nyanyikan pujian, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Miliki hatinya Tuhan. Kalau kita percaya kita dijadikan ciptaan yang baru, disempurnakan di dalam Tuhan Yesus untuk menjadi serupa dengan Kristus, di dalam kekudusannya, kebenarannya, kemuliaannya, kasihnya. Miliki hatinya Tuhan Yesus. Pertanyaan Tuhan Yesus ini bukan sekedar untuk kita secara pribadi, tetapi juga untuk saudara dan saya memiliki hatinya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke 20 ayat 31 sampai 34. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus bangkit. Katakan sama saya, Tuhan Yesus bangkit. Sehingga kita tidak perlu menunggu berjumpa dengan Tuhan Yesus di satu tempat, di satu waktu, menunggu Tuhan Yesus tanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Tetapi Tuhan Yesus bangkit, Dia menyertai kita, Dia ada di dalam hidup kita, dan saudara dan saya selalu punya kesempatan, katakan amin, untuk minta sama Tuhan. Amin. Untuk ngerti hatinya Tuhan, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Dan kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah, apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Allah, kita percaya kita menerimanya. Kenapa? Karena di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan, sudah diselesaikan. Amin. Mari yang ketiga kita baca. Matius pasal yang ke-20 ayat 31 sampai 34. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka, Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Jadi perkataan Tuhan Yesus ini, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, betapa anugerah Tuhan. Kalau Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Tapi perkataan Tuhan Yesus ini hatinya Tuhan juga supaya ada di hatinya saudara dan saya. Supaya hari-hari ini
kita juga bisa berkata kepada orang di sekitar kita, kita bisa peka melihat kebutuhan orang lain, kita juga bisa berkata kepada orang di sekitar kita, apa yang saya bisa bantu? Bahwa Tuhan mengaruniakan berkat-Nya dalam hidup kita, dalam kelimpahan, bukan hanya untuk memuaskan kita, tapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya tidak menghakimi. Ada satu kali dulu sih udah beberapa tahun yang lalu, pokok doa yang terus menerus saya baca, saya lihat, Tuhan beri saya uang sekian, nolnya aja saya udah gak ngerti berapa banyak saudara. Banyak banget. Lalu apakah yang kau minta sesuai dengan kehendak Allah? Dan kalau Tuhan memberimu kelimpahan itu, apakah engkau akan berjalan dalam sesuai kehendak Allah? Apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kekayaanmu, dalam kelimpahanmu? Amin. Apakah untuk memuaskan keinginan kita? Seperti Yakobus dan Yohanes yang mindset mereka masih terbatas pada saat itu hanya ingin duduk memerintah bersama Yesus sebagai raja secara politik di sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi Tuhan meluruskan mereka. Barang siapa mau menjadi yang terbesar, yang menjadi yang terkecil. Menjadi hamba bagi semua, menjadi pelayan bagi semua. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi dari 2 kali Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Baik kepada Yohanes, Yakobus, dan kepada Bartimeus, kita bisa mengenal hatinya Tuhan. Yang pertama adalah melayani, katakan amin. Yang kedua, hatinya penuh dengan belas kasihan. Itu sebabnya melalui satu kalimat ini, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Bukan hanya kita meminta kepada Tuhan, tetapi engkau juga bisa mengatakannya kepada orang di sekitarmu. Karena itu adalah ladang pelayananmu. Apa yang saya bisa bantu? Engkau bisa peka melihat kebutuhan orang lain. Engkau bisa memiliki empati akan keadaan orang lain. Karena di akhir zaman ini firman Tuhan katakan, tanda akhir zaman, perang iya. Gempa bumi iya. Tapi itu kan juga sudah terjadi sepanjang zaman. Tapi ada tanda akhir zaman yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Mungkin saudara belum pernah mengalami gempa bumi. Ya Tuhan luputkan kita, amin. Tapi ada satu tanda akhir zaman yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Matius 24 katakan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi saya percaya, setiap hari kasihmu selalu dihangatkan oleh kasihnya Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini yang terjadi di akhir zaman. Orang makin mengalami kesulitan hidup di tengah dunia yang semakin rusak ini. Sehingga seringkali fokusnya hanya bagaimana survive, bagaimana struggling, bagaimana melewati pertandingan kehidupan. Sehingga abai memikirkan orang di sekitar kita yang Tuhan taruh untuk menjadi berkat bagi mereka. Kita disibukkan dengan kehidupan yang apalagi sekarang semuanya serba gadget sehingga mungkin berhadapan-hadapan ngobrol, ada di restoran tapi nggak ngobrol, tapi cuman saya bersyukur kedua anak saya dikaruniai Tuhan itu punya kesempatan, ini sekolah yang berbeda saudara, tetapi sekolah pun ngerti, ada satu program yang namanya live in. Tinggal di pedesaan di daerah Yogyakarta selama lebih kurang seminggu, untuk bisa merasakan empati, handphone semua ditinggal, untuk bisa ngerti, peka akan menjadi kebutuhan orang lain. Karena biasanya anak-anak kota kan lebih sibuk sendiri gitu. Kita yang hidup di perkotaan, bagaimana kita berjuang dari hari ke hari, sehingga kita kadang lebih sibuk memikirkan diri sendiri, tetapi abai memikirkan orang lain. Tetapi perkataan Tuhan Yesus ini untuk mengembalikan kasihmu tidak menjadi dingin. Memiliki empati kepada orang lain. Ketika engkau diberkati Tuhan dan pasti diberkati Tuhan. Amin. Untuk apa berkat Tuhan itu? Untuk memuaskan keinginan kita kah? Atau kehendak Allah engkau menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sehingga siapa kita di mata Tuhan menjadi lebih penting dari apa yang kita punya di hadapan orang lain. Amin. Dari segala pencapaian kita
di hadapan orang lain, siapa kita di mata Tuhan menjadi lebih penting. Memiliki hatinya Tuhan jauh lebih penting dari segala apapun. Amin. Dan hatinya Tuhan, ya Tuhan mau ada di hati saudara dan saya. Yang ketiga tolong dibuka, memiliki hati belas kasihan dan melayani. Amin. Karena di hari terakhir firman Tuhan katakan, kita buka Matius pasal 25. Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-34 sampai yang ke-40. Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Jadi kembali lagi saya ingatkan tadi, posisi, menyadari posisimu itu sangat penting. Katakan amin. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Berapa ayat sebelumnya, di akhir zaman pada hari terakhir, Tuhan akan memisahkan mana yang domba, mana yang kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan itu Tuhan menyebut sebagai orang benar. Amin. Beberapa waktu yang lalu, dan saya akan terus menyerukan, miliki iman percaya, mengucap syukur bahwa kita telah dibenarkan karena iman oleh darah Tuhan Yesus menjadi orang benar. Katakan amin. Itu akan membawa saudara dan saya memahami, mengerti, bersyukur, menerima, percaya bagaimana posisi kita. Sehingga ketika engkau ngerti posisimu, iblis gak akan bisa menipu dengan situasi atau keadaan. Amin. Kan dalam segala situasi, keadaanmu, engkau ngerti posisimu, engkau ada dalam panjang lebar dalam tingginya kasih Tuhan, engkau ada memerintah bersama dengan Kristus, amin. Engkau diberi kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita lihat kembali ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40 kita baca bersama-sama. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudara jangan kaget. Tuhan akan menempatkan orang-orang itu di sekitar kita. Karena kamu orang benarnya Tuhan. Kamu dombanya Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya. Memang kita punya masalah, kita punya pergumulan. Kita punya pertandingan iman. Tapi bukan kita hanya fokus kepada pertandingan iman kita, pergumulan kita. Tuhan mau membukakan mata hati saudara dan saya hari ini. Sebagaimana perkataan Tuhan Yesus, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Engkau juga bisa mengatakannya kepada orang di sekitarmu. Menjadi peka akan kebutuhan mereka. Bisa bertanya kepada mereka, apa yang bisa saya bantu? Dan saya percaya Tuhan yang akan memberi benih perbuatan baik itu kepada saudara dan saya. Sehingga kau semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Amin. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Kita bersyukur, Tuhan bukan hanya memberikan kita satu kesempatan akan perkataan Tuhan ini. Karena Yesus telah bangkit, dia ada menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita bukan hanya harus bertemu dengan Tuhan Yesus di satu tempat. Kita bukan lagi harus bertemu dengan Tuhan Yesus di satu tempat, di satu waktu untuk menerima jawaban atau menerima pengalaman dengan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus bangkit. Dia tidak terbatas di satu tempat, di satu waktu. Dia ada di setiap waktu dalam segala keadaan kita. Katakan amin. Yang pertama,
Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Yang pertama, Tuhan Yesus mengisi setiap kebutuhan. Katakan amin. Dan yang kedua, yang kita kehendaki sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga, miliki hati belas kasihan dan melayani. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang tadi kita nyanyikan kembali bersama-sama. Yesus sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup. Mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup dia. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Bartimeus, dia mengabaikan semua omongan orang, diam. Tapi dia hanya fokus kepada pribadi Tuhan Yesus. Semakin dia bersungguh-sungguh, berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semua omongan orang tidak membatasi dia untuk tertuju pada pribadi Tuhan Yesus. Dia menyadari bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang sanggup menolongnya dan mengisi kebutuhannya. Dan dia mendekati Tuhan Yesus dengan iman. Dia Allah yang mau, dia Allah yang sanggup. Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat kepadamu. Silakan saudara menit-menit ini berdoa berseru sama Tuhan. Dan apa yang kau minta sesuai dengan kehendak Allah, sudah Tuhan Yesus selesaikan bagimu. Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus sanggup melakukan perkara yang
besar, Dia sanggup, Yesus sanggup. Dan dia juga berfirman, aku mau memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yang percaya kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagimu. Dan darahmu berserahkan bagi kasih. Bapak Pendeta atau di sakramen perjamuan kudus pada pagi hari menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Lukas 22 ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus berfirman, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Terjemahan bahasa Indonesia benar, gak ada yang salah, kata bagi. Tapi dalam bahasa Yunaninya ada makna yang lebih dalam, ada makna yang lebih tepat, yaitu menggunakan kata huper yang artinya menggantikan. Benar tubuh Tuhan Yesus bagi kita, benar darah Tuhan Yesus bagi kita. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib adalah menggantikan saudara dan saya. Jadi ketika Tuhan Yesus memberi tubuh darahnya, Tuhan mau engkau percaya menerima semua berkat penggantian yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dia gantikan menanggung sakit penderitaan yang demikian hebat untuk kuasa kesembuhannya mengalir. Dia menanggung menggantikan saudara dan saya turun ke dunia orang mati dan bangkit untuk mengaruniakan hidup kekal di sorga, keselamatan. Dia menanggung kehinaan, dia menanggung segala fitnah, dia menanggung kesendirian, pengkhianatan dari orang-orang di sekitarnya. Dia menanggung sendirian di atas kayu salib, ditinggalkan. Karena Bapa di sorga gak bisa memandang wajah anak yang sangat dikasihinya karena Yesus memikul dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Supaya hari ini berkat penggantian itu, Bapa di sorga berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Amin. Mari kita mengucap syukur.
menerima berkat penggantian, penyelesaian, berkat perjanjian Tuhan Yesus, berkat keselamatan, anugerah pengorbanan Tuhan Yesus, kasih Bapa. Dan kalau saudara dan saya bisa menerima hari ini di kebenaran firman Tuhan ini, semua karena karya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sangat mengasihi kami, yang telah berkorban bagi kami, menggantikan kami. Tuhan Yesus ditombak, ditikam, digantung, menderita di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, memikul semua dosa kami, pelanggaran kami, segala kutuk dosa, segala hukuman dosa kami. Tuhan Yesus menanggung segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesengsaraan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami ditolong Tuhan Yesus. Dari ujung rambut ujung kaki, sembuh, sehat, sempurna, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami bersama keluarga kami setiap hari terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus. Damai sejahtera, sukacita, mengalami ketenangan, kelegaan, kesejahteraan, kecukupan, bahkan kelimpahan. Kami mengalami keamanan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus membawa kami dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam kekuatan Tuhan, dalam kemuliaan, kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah yang hancur tercurah di atas kayu salib, mengampuni kami, menyucikan kami, membenarkan kami, dan menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus menebus kami menjadi milik Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Darah Tuhan Yesus memindahkan kami dari kegelapan ke dalam kerajaan terang Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dilepaskan dari segala belenggu dosa. Kami telah dilepaskan dari segala yang jahat. Oleh darah Tuhan Yesus, kami hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, rumah tangga yang kudus, keluarga yang kudus, keluarga yang kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menopang, saling memberkati, saling membangun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ujung rambut ujung kaki, kami sembuh, sehat, sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Segala bagian tubuh kami, organ-organ tubuh kami, setiap sel tubuh kami, setiap fungsi tubuh kami, setiap syaraf, darah, pembuluh darah kami, sehat sempurna. Tulang-tulang kami, otak kami, sehat sempurna. Setiap hormon, imunitas tubuh kami, sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami, keluarga kami, sudah disembuhkan. Saudara masing-masing doa. Tuhan Yesus kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Daniati Pariaji. Tuhan Yesus Engkau yang selalu menopang Ibu Daniati Pariaji bersama keluarganya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang kuat. Damai sejahtera, sukacita melimpah, hikmat, kebijaksanaan, kasih kuasa Tuhan Yesus menyertai kehidupannya dan pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang berseru dalam setiap kata kalimat doa ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Ibu Marta sembuh sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan PET scan kembali, semua hasilnya bersih, semua hasilnya baik
Dalam nama Tuhan Yesus, Pak Ajit juga sehat sempurna. Kami berdoa buat Ibu Anita dan Pak Sinaga, dan juga buat Lydia dan Johan yang sedang berdoa buat punya keturunan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan Yesus mengandung. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berdoa buat kesembuhan mereka, keluarga mereka. Kami proklaim di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Mereka yang sedang berdoa buat pemulihan ekonomi mereka, Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati, mencukupkan, tidak akan kekurangan. Tuhan Yesus yang menuntun mereka dalam pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan Yesus yang memberkati pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat setiap anak-anak muda. Kami ucap berkat Tuhan Yesus buat setiap anak-anak muda, baik yang ada di tempat ini, choir, maupun yang ada di rumah, maupun yang mendengar seru doa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak kami, anak-anak muda semuanya punya masa depan yang penuh harapan dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jagai mereka, Roh Kudus tuntun mereka di tengah pergaulan mereka. Tuhan Yesus kirim orang-orang yang tepat di saat yang tepat, di tempat yang tepat, dalam pergaulan yang baik, yang kudus, yang benar di dalam Tuhan Yesus, yang membangun iman mereka di dalam Tuhan Yesus. Kami berseru darah Tuhan Yesus memagari, memproteksi anak-anak muda ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih daripada roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus memberkati kami tidak habis-habisnya. Kami percaya Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus menyediakan yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari dalam nama Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, masuk kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa di sorga. Bersama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Mari bersama-sama saudara, mari kita menaikkan syukur. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat tubuh darah nyawa-Mu Tuhan Yesus yang Kau karuniakan untuk menghidupkan kami. Hidup kekal di sorga. Dan hidup yang kami hidupi sekarang bukan lagi diri kami sendiri, tetapi Tuhan Yesus anak Allah yang mengasihi kami, hidup di dalam kami dan menghidupi kami dengan kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap berkat Tuhan Yesus buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami mengucap syukur, kami mengucap firman Tuhan Yesus bahwa minyak urapan ini untuk menghormati Allah dan manusia, untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang menerimanya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, di mana minyak urapan ini dioleskan, diurapi, dicurahkan, diteteskan, mujizat, berkat, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan, dan Tuhan Yesus dipermuliakan dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa di setiap waktu. Tuhan Yesus memenuhimu. Tuhan Yesus mengenyangkanmu. Tuhan Yesus mengaruniakan berkat terbaiknya kepadamu, bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Tuhan Yesus membaharui semangatmu. Dan Tuhan Yesus yang menjaga hidupmu dan keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan hidupmu akan menjadi mata air yang tidak pernah kering. Engkau akan mengalir dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang di sekitarmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih yang sempurna dari Bapa di sorga, anugerah berkat terbaik dari Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus, kepenuhan Tuhan Yesus Kristus memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan pertolongan Allah Roh Kudus selalu menuntun, menjaga, menghibur, menolong, menguatkanmu. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sungguh dalam nama Tuhan Yesus satu hari pasti terjadi. Kita dimahkotai Tuhan Yesus kekal di dalam kerajaan sorga. Dan sampai hari itu terjadi setiap hari, sungguh dalam nama Tuhan Yesus terjadi juga dalam hidupmu. Engkau akan terheran-heran melihat, mengalami, merasakan, menyaksikan kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya dinyatakan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjaga, memberkati setiap langkahmu. Tuhan Yesus membuatmu berhasil dalam apa yang kau kerjakan, usahakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara. Seindah